like it'll be a problem. Halo Sobat Mubah, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film terbaru 2026 yang aktor utamanya pernah menjadi pemeran antagonis di film Sisu 2. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Hellfire, sebuah film thriller aksi Amerika tahun 2026, di mana seorang pengembara misterius mantan veteran perang datang ke kota kecil. Entah apa tujuannya, yang pasti dia hanya mencari makan dan pekerjaan, hingga akhirnya bertemu salah satu keluarga pemilik bar sederhana. Namun kehadirannya justru mengguncang keseimbangan yang sudah lama dijaga dengan teror. Saat ancaman demi ancaman mulai mendekat, jelas bahwa sang veteran perang ini bukan sekedar pendatang biasa, melainkan awal dari perlawanan yang akan membakar seluruh kota dari dalam. Bagaimana aksi dan seseru apa filmnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Coba berak tu timu lain. Hey, lagu random film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Di awal film, cerita berfokus pada seorang gadis bernama Lena yang membantu ayahnya, yaitu Owen, membuka sebuah bar kecil di Texas, tepatnya di kota Rondo. Kehidupan mereka terlihat sederhana, namun ketegangan mulai terasa saat kelompok pria yang dipimpin Clyde datang. Clyde menyukai Lena, namun perasaannya tak pernah digubris. Penolakan itu memicu amarahnya, yang kemudian ia lampiaskan kepada Owen. Daddy! Are you okay? Beberapa hari kemudian, Vernon, seorang warga lokal yang memiliki restoran, kedatangan seorang veteran yang sedang dalam perjalanan. Pria itu kelaparan dan tidak memiliki uang, sehingga ia menawarkan bantuan untuk memperbaiki sesuatu sebagai imbalan makanan. I got a broken shelf over here. That doesn't look like it'll be a problem. Well, then we got a deal. Di sela pekerjaannya, Vernon memperingatkannya untuk segera meninggalkan kota karena warga Rondo tidak menyukai pendatang. Setelah pekerjaannya selesai dan ia mendapatkan makanan, Sheriff Wiley tiba-tiba datang. Melihat orang asing, Wiley langsung memerintahkannya untuk pergi begitu selesai makan, tanpa alasan yang jelas, tanpa kesalahan apapun. So why don't you just finish up that meal and find your way out of Rondo? Clear. Di tempat lain, Clyde berpamitan kepada ayahnya, Jeremiah Whitefield, untuk pergi ke pabrik. Sementara itu, Jack, pengawal kepercayaan Jeremiah, membawa seorang pegawai ke hadapannya. Pegawai tersebut diketahui telah melaporkan aktivitas terlarang kelompok Jeremiah kepada Jaksa Agung. Namun tanpa sepengetahuannya, Jaksa Agung itu telah lebih dulu disuap oleh Jeremiah. Remember this. Di sisi lain, sang veteran terus berjalan menyusuri kota, hingga akhirnya berhenti di bar milik Owen. Owen menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkan diri, namun pria itu enggan menyebutkan namanya. Hingga Owen memanggilnya Nomad atau Nomaden, sebutan bagi seseorang yang hidup berpindah-pindah tanpa tujuan tetap. Nomada. Sorry. Hello, man. Nomad meminta pekerjaan kepada Owen agar bisa mendapatkan uang, dan Owen menerimanya karena memang membutuhkan bantuan. Lena yang melihat hal itu merasa tidak suka, khawatir kehadiran orang asing akan membawa masalah. Namun Owen meyakinkan bahwa ia akan bertanggung jawab, dan jika Lena tidak nyaman, dia bisa menjaga jarak dari Nomad. If you don't feel safe, you just keep your distance. Oh, I will. Nomad mulai memperbaiki berbagai peralatan dan benda rusak di bar. Hingga malam tiba, kelompok Clyde kembali datang seperti biasa. Saat melihat Nomad, Clyde tampak tidak senang. Namun karena Nomad membantu Lena, ia hanya memberi waktu 1 hari untuk pergi dari kota. Saat Nomad bersiap pergi, Lena memberinya sejumlah uang sebagai upah dan memperingatkannya kehadirannya bisa membawa masalah besar bagi dirinya dan Owen. Asking you
Don't come back, okay? I understand. Thanks again. Setiap malam, para warga lokal dipaksa datang ke pabrik milik Jeremiah untuk membungkus narkoba dan memproduksi minuman keras. Mereka tidak punya pilihan, penolakan berarti kematian. Itulah sebabnya kota ini menutup diri dari orang luar. Namun Nomad tidak benar-benar pergi dari Rondo. Dia memilih menginap di sebuah penginapan. Dalam kesendiriannya, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya saat ia dan rekan-rekannya dijebak oleh komandannya sendiri, dikirim ke wilayah musuh, dan berakhir dengan pembantaian. Dia selamat, namun trauma ini terus membekas. Keesokan paginya, Nomad kembali ke bar untuk membantu Owen. Lena kembali menunjukkan ketidaksukaannya. Namun Owen tetap bersikeras. Ia mencoba menenangkan putrinya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, dan bahwa ia akan bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi. You listen to me, Lena. I'm willing to take that chance. Tak berselang lama, Clyde kembali mendatangi bar milik Owen. Amarahnya memuncak saat melihat Nomad masih berada di sana. Tanpa basa-basi, dia memberi ultimatum. Nomad harus pergi dalam waktu 5 menit. Namun Lena dan Owen memohon waktu 1 hari lagi agar Nomad dapat membantu lebih banyak. Clyde menolak mentah-mentah, bahkan menampar Lena. Saat itulah Nomad akhirnya turun tangan. Clear your weapons. Put them on the table. Lena kemudian mengungkap kenyataan pahit tentang kota Rondo. Para warga dipaksa mengelola kokain demi mendapatkan kebutuhan pokok. Mereka dibayar untuk tetap diam, tanpa kesempatan untuk pergi. Jeremiah memiliki jaringan luas. Siapapun yang mencoba kabur atau membocorkan rahasia akan dengan mudah ditemukan. Of course, the results, I wound up in this damn wheelchair, but But what you started here today, about to get a whole lot worse. Sementara itu, Clyde pulang dan melaporkan semuanya kepada ayahnya, Jeremiah Whitefield. Tanpa menunda, Jeremiah langsung menghubungi Sheriff Willey untuk menangani masalah tersebut. Get him out of town. I'll take care of that right now, Mr. Whitfield. Thank you. Di bar Owen, beberapa warga lokal berkumpul, membahas situasi yang semakin genting. Di tengah ketegangan itu, Nomad diam-diam menghubungi seorang temannya untuk meminta bantuan. Temannya terkejut. Dia mengira Nomad telah lama mati. Dengan rada dingin, Nomad menyebut dirinya sebagai hantu dari masa lalu. Hingga akhirnya, sang teman bersedia membantu. That's what you owe me, Dad. Anything at all. Just ask. Tak lama kemudian, Willey tiba di bar dan langsung menuntut agar Nomad diserahkan. Nomad keluar dan justru berbalik mengancam. Ia mengaku akan menghubungi koleganya, Jack Hollister, dan membongkar seluruh aktivitas ilegal di kota itu jika Willey tidak pergi. Mendengar nama tersebut, Willey memilih mundur, tak ingin memperkeruh keadaan. If that's how you want to play it, I'll be on my way. Thank you, sir. Willey kemudian melaporkan semuanya kepada Jeremiah, termasuk nama yang disebut Nomad. Tanpa ragu, Jeremiah memerintahkan Jack untuk menghubungi seorang pembunuh bayaran. Jack sempat mengungkap kekhawatiran jika Kolonel Jack Hollister benar-benar terlibat. Namun Jeremiah dengan tenang menyatakan bahwa kolonel itu telah lama meninggal. Impossible. Jack Hollister has been dead for many years. Di sisi lain, Lena yang berbicara secara pribadi dengan Nomad memohon bantuannya. Ia berharap Nomad bisa menyelamatkan warga karena bagi mereka hanya ada 2 pilihan, mati atau bebas. Nomad akhirnya menyetujui dan meminta Lena mengantarnya sejauh 50 mil ke arah utara untuk mengambil sebuah paket. Got to pick up a package. Good night. Keesokan paginya, mereka berangkat. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi yang dituju. Sebuah pesawat kecil mendarat tepat di hadapan mereka. Seorang pria keluar, menyerahkan sebuah tas, lalu memberi hormat kepada Nomad. Tanpa mereka sadari, 2 pembunuh bayaran telah mengintai dari kejauhan.
Tas itu berisi berbagai senjata, cukup untuk menghadapi kelompok Jeremiah. Namun suasana tiba-tiba berubah. Mobil mereka ditabrak dari belakang. Tanpa ragu, Nomad langsung mengeluarkan pistol dan membalas serangan. Kedua pembunuh bayaran itu membalas dengan senjata mesin yang jauh lebih kuat. Menyadari mereka tidak akan unggul dalam pertempuran terbuka, Nomad mengarahkan mobil menuju sebuah gedung kosong. Di dalam, ia bersembunyi sambil terus menembak, menunggu celah untuk menyerang. Nomad meminta Lena tetap bersembunyi, sementara dia memancing musuh ke lantai atas. Salah satu pembunuh naik, namun gagal menemukan Nomad. Dalam kebingungan, ia menembaki apapun di sekitarnya, tanpa menyadari bahwa Nomad telah berdiri tepat di belakangnya, menodongkan pistol. Sementara itu, satu pembunuh lainnya masih berada di bawah dan mulai naik. Tanpa sengaja, Lena menjatuhkan sesuatu yang memancing kecurigaan. Beruntung, dia berhasil bersembunyi tepat waktu. Saat melihat kesempatan, Lena keluar dan mencoba menyerangnya. Let's get out of here. Setelah berhasil melewati situasi itu, Lena dan Nomad melanjutkan perjalanan kembali. Malam harinya, mereka tiba di bar. Namun saat memasuki tempat itu, mereka mendapati Clyde dan anggota kelompok Jeremiah telah menunggu. Beberapa warga lokal yang membantu Nomad disandra. Tanpa banyak kata, Clyde langsung menghajar Nomad hingga tak sadarkan diri. Get her back. Clyde merampas seluruh senjata milik Nomad, lalu membawa Lena pergi. Jack sempat mencoba menghentikannya, namun Clyde tetap bersikeras. Pada akhirnya, Lena dibawa pergi. Sementara para warga lokal yang disandra justru dibantai oleh Jack tanpa ampun. You're fired. Dua orang anak buah Jeremiah kemudian ditugaskan untuk membersihkan mayat-mayat di bar. Namun di tengah pekerjaan itu, mereka menyadari satu hal janggal. Tubuh Nomad menghilang. Mereka mulai menyisir setiap sudut ruangan. Tanpa mereka sadari, Nomad telah turun dari atap dan menghajar keduanya dari belakang. Tak lama kemudian, Wiley tiba di lokasi dan mendapati banyak warga lokal telah tewas. Dia tampak terpukul, namun tetap berusaha menjalankan tugasnya. Dengan tegas, dia meminta Nomad menyerahkan diri. Nomad pun menurut tanpa perlawanan sedikit pun. Any unwanted move, your head comes off. Di tempat lain, Clyde membawa Lena ke rumahnya. Jeremiah yang melihat hal itu langsung menegur anaknya karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah besar. Dia memerintahkan Clyde untuk memindahkan Lena ke pabrik. Di sini terlihat jelas beberapa rencana militer milik Jeremiah menandakan bahwa dia adalah seorang veteran. Sementara itu, Wiley tiba di pabrik dan langsung menemui Jack. Dia memberitahu bahwa Nomad masih hidup. Namun Wiley menegaskan dia tidak akan menyerahkan Nomad sebelum mendapatkan penjelasan atas pembantaian warga lokal. Jack mendekati mobil Wiley, namun Nomad sudah tidak berada di dalamnya. Ternyata, dia telah lebih dulu menyelinap masuk. Nomad merebut pistol seorang penjaga, lalu menembaki siapapun yang menghalanginya. Hingga akhirnya, ia berhadapan langsung dengan Jack.
Ketika peluru mereka sama-sama habis, pertarungan berlanjut menggunakan pisau dan gagang pistol. Nomad memang berpengalaman, namun Jack yang lebih muda memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Saat senjata mereka terlepas, pertarungan berubah menjadi duel tangan kosong yang brutal. Clyde yang baru tiba di pabrik dibuat terkejut saat melihat Nomad berdiri di hadapannya. Tanpa ragu, dia menginjak pedal gas, berniat menabraknya. Namun Nomad bergerak lebih cepat. Tembakannya menghentikan Clyde sebelum rencananya terlaksana. Let's finish this. Nomad kemudian mengajak Lena menuju rumah Jeremiah untuk mengakhiri semua ini. Setibanya di sana, mereka menemukan Jeremiah tengah duduk memainkan piano. Dia berbalik dan seketika menyadari siapa pria yang berdiri di hadapannya, Kolonel Jack Hollister. Jack Hollister, what the hell are you doing here? Terungkap bahwa Jeremiah adalah mantan komandan Jack di masa militer. Dialah yang dulu memerintahkan Jack dan timnya masuk ke dalam jebakan musuh yang berujung pada kematian seluruh rekan-rekannya. Luka itu masih membekas, menjadi trauma yang tak pernah hilang. Jeremiah terus memerintahkan Jack untuk pergi. Namun kali ini, Jack tidak lagi tunduk pada mantan komandannya. Do you understand me? Keesokan harinya, Lena mengantar Nomad hingga ke batas kota. Nomad memilih melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Rondo di belakang. Namun sebelum pergi, ia menyampaikan satu pesan kepada Lena. You're free. You can go start a whole new life. Pada akhirnya, film Hellfire seakan menyampaikan satu hal sederhana. Jangan pernah membangunkan singa yang sedang tidur. Aksi Stephen Lang membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Namun luka batin adalah sesuatu yang nyata. Pesannya jelas, harga setiap orang, bahkan orang asing sekalipun. Karena kita tak pernah tahu seberapa berat perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Sekian pembahasan kali ini, tetaplah bernapas sebelum napasmu dihentikan oleh Jack Hollister. Sampai jumpa di film seru berikutnya. Kisah tak terduga.